Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pemilih, di kesempatan begini saya akan coba berbagi kembali dengan kalian, yaitu tentang contoh-contoh soal tes tertulis PPS dan PPK ya, di tahun 2022 untuk pemilu serentak tahun 2024. Di sini di soal part 3, teman pemilih nanti bisa mengunduh soal secara gratis ya, kurang lebih 1000 soal dalam bentuk PDF. Nah, untuk langkah dan caranya bagaimana, teman pemilih simak video ini sampai selesai ya. Namun di sini sebelum kita lanjut lebih jauh, teman pemilih agar dapat mengunduh soalnya nanti, yang baru bergabung ataupun belum memberikan dukungan untuk kanal YouTube Mukhtar Syahcut, silakan diberikan subscribe dulu sebagai dukungan dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman pemilih bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami ya, menjadi orang yang pertama. Oke, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa dapatkan link contoh soal tes PPK dan PPS di pemilu 2024 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini soal pertama. Berikut ini adalah pengumuman yang harus dipasang di papan pengumuman, kecuali. Silakan diberikan jawaban teman pemilih. Baik, jawaban yang benar yaitu visi misi dan program serta biodata singkat pasangan calon. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Jumlah PPK, PPS, dan KPPS berturut-turut adalah. Silakan teman pemilih diberikan jawabannya. Yang paling tepat yaitu 5 untuk PPK 5, untuk PPS 3, dan untuk KPPS 7 orang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Kepanjangan dari PPK adalah. Silakan teman-teman pemilih diberikan jawabannya. Nah, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu panitia pemilihan kecamatan. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Di bawah ini adalah tugas-tugas PPK kecuali ya. Silakan teman-teman diberikan jawaban yang benar menurut kalian. Baik, untuk jawaban ini yang benar yaitu membentuk KPPS. Ini bukanlah tugas dari PPK ya, ini tugas dari PPS. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. PPK dan PPS dibentuk oleh. Silakan teman pemilih diberikan jawabannya. Oke, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu KPU atau KIP Kabupaten Kota ya, yang membentuk PPK dan PPS. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Ini akan ditanyakan sesuai wilayah masing-masing ya. Ini saya contohkan saja, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara. Di sini untuk bunyi soalnya, jumlah desa dan mukim yang ada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang tepat menurut kalian. Nah, di sini untuk jawaban yang tepat yaitu 852 desa dan 27 kecamatan ya, untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara. Untuk wilayah kalian, silakan teman kalau memang belum tahu ataupun sudah lupa, silakan search di Google ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 7, di bawah ini adalah syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK kecuali ya, ini kecuali. Silakan teman pilih diberikan jawaban. Dipilih salah satu yang paling tepat menurut kalian. Oke. Untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu TNI ataupun Polri ya. Ini yang tidak boleh ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Membantu KIP Provinsi dan KIP Kabupaten Kota dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih DPS dan DPT adalah salah satu tugas dari. Silakan teman pemilih diberikan jawabannya yang paling tepat menurut kalian. Baik, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu 4 orang anggota PPK ya. Ini baru dinyatakan sah. Saat rapat PPK yaitu harus dihadiri ke 4 anggota PPK. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah apabila disetujui oleh ya.
Apabila disetujui oleh, di sini ada 4 dan 3. Silakan teman-teman diberikan jawaban yang tepat menurut kalian. Nah, untuk jawaban yang tepat yaitu 3 orang anggota PPK ya, yang disetujui oleh 3 orang itu sudah cukup ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 11. Pemberhentian sementara anggota PPK tertera di bawah ini kecuali. Nah, di sini ada tidak lagi memenuhi syarat dan sebagainya. Silakan teman pilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Oke, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu pernah menjadi anggota KIP Kabupaten Kota ya. Ini kecuali ya. Ini harus kita ingat ada kecuali. Oke. Kita lanjut ke contoh soal nomor selanjutnya yaitu nomor 12. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota disebut. Di sini teman pemilih silakan berikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, di sini jawaban yang paling tepat yaitu pemilu kada ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 13. Tugas KPU atau KIP Kabupaten Kota dalam penyelenggara pemilu, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota adalah membentuk. Ini tugas dari KPU ataupun KIP Kabupaten Kota ya. Membentuk apa? Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, jawaban yang paling tepat ini adalah D ya. B dan C benar, yaitu membentuk PPK dan PPS. Ini tugas dari KIP Kabupaten Kota. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan adalah tugas dari. Silakan teman pemilih diberikan jawabannya. Oke, di sini jawaban yang paling tepat yaitu PPK ya. Ini tingkat kecamatan harus dipahami, yaitu PPK. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 15. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah. Silakan teman pilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Oke, jawaban yang paling tepat yaitu A, B, dan C benar. D yang benar ya. Yaitu sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 16. Warga negara Republik Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya kecuali. Ini ada kecuali ya. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu C, anggota TNI ataupun Polri. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 17. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Ini didaftar dalam daftar pemilih tambahan ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 18. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Oke, untuk jawaban ini yang benar B, yaitu daftar pemilih tetap. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 19. Kepanjangan dari KPPS adalah. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, di sini jawaban yang paling tepat yaitu C ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu kepanjangan dari KPPS. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 20. KPPS dibentuk oleh. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Di sini untuk KPPS dibentuk oleh PPS ya, yaitu A, jawaban yang paling benar. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, contoh soal nomor 21. KPPS mengumumkan hasil perhitungan suara di. Ini di mana KPPS harus mengumumkan hasil perhitungan suara. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Nah, di sini untuk jawaban yang paling tepat yaitu D, di TPS ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 22. Mengumumkan dan menempel DPT di TPS adalah tugas, wewenang, dan kewajiban dari. Silakan teman pemilih diberikan jawabannya. Ada PPK, PPS, KPPS, dan PPDP. Oke, untuk jawaban ini yang paling tepat yaitu C ya, KPPS. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 23. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara adalah tugas dari A, KPU ataupun KIP Kabupaten Kota, B, KPPS, C, PPS, dan D, PPK. Silakan teman pemilih diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Oke, di sini untuk jawabannya yang paling tepat yaitu B, KPPS ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 24. Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun.
A1945, B1955, C1965, dan D1966. Baik, teman-teman silakan diberikan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Nah, di sini untuk jawaban paling tepat yaitu B, 1955. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor terakhir ya. Nah, di sini di soal nomor 25, azas pemilu Indonesia adalah cara berurut-urut ya, yang paling tepat yang mana? Silakan teman dipilih jawaban yang paling tepat menurut kalian. Baik, di sini jawaban yang paling benar yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu A ya. Oke, teman pemilih, di sini terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan sebelum kita akhiri, di sini teman pemilih untuk dapat mengunduh soalnya secara gratis, kurang lebih 1000 soal PDF, teman pemilih dapat temukan link di deskripsi video ini ya. Silakan klik link tersebut dan silakan unduh ya. Di situ nanti akan teman-teman bisa melihat ataupun memahami, membaca soal-soal tersebut agar teman pemilih bisa menjawab ketika tes PPS nantinya ya. Ataupun bisa jadi bahan untuk tes PPK dan PPS di tahun depan ya. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.